Polisi menetapkan Halim Kala, adik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Mempawah, Kalimantan Barat yang merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Seperti apa duduk perkaranya hingga kasus ini bisa menjerat Halim Kala? Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Inspektur Jenderal Cahyono Wibowo, dalam konferensi pers Jakarta, Senin 6 Oktober 2025 mengungkapkan, penyidik menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka itu adalah Direktur Utama PT PLN Persero periode 2008 hingga 2009 Fahmi Muchtar, Presiden Direktur PT Bakti Resa Nusa atau BRN Halim Kala, Direktur Utama PT BRN RR, dan Direktur Utama PT Praba HYL. Adapun modus terjadinya tindak pidana korupsi, di mana di dalam prosesnya itu dari awal perencanaan, ini sudah terjadi korespondensi, artinya ada permufakatan di dalam rangka memenangkan pelaksana pekerjaan. Setelah dilakukan kontrak, kemudian ada pengaturan-pengaturan sehingga ini terjadi keterlambatan yang mengakibatkan sampai dengan tahun 2018 itu sejak tahun 2008 sampai 2018 itu diadendum terus. Nah, kemudian akibat dari pekerjaan itu, ini pembangunannya mangkrak sampai dengan saat ini dan itu sudah dinyatakan total loss oleh BPK. Adapun total kerugian negara, taksiran Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK senilai 62,4 juta dolar Amerika Serikat dan 323 miliar rupiah. Jika dihitung dengan kurs saat ini, total kerugian negara akibat dugaan rasuah itu mencapai 1,3 triliun rupiah. Cahyono menambahkan sampai saat ini semua tersangka belum ditahan. Namun pihaknya memastikan sudah meminta imigrasi mencegah keempat tersangka bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan setelah keempatnya ditetapkan sebagai tersangka. Kini Polri sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara. Jika berkas sudah lengkap, para tersangka akan ditahan. Lantas bagaimana sebenarnya kronologi kasus yang menjerat adik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Halim Kala, yang merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah? Kasus tersebut bermula sekitar tahun 2008 saat PT PLN mengadakan lelang ulang untuk pekerjaan pembangunan PLTU 1 Kalbar dengan kapasitas output sebesar 2 kali 50 MW yang direncanakan akan dibangun di Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Fahmi Muchtar selaku Dirut PLN bermufakat dengan pihak Halim Kala dan RR untuk memenangkan PT BRN dalam lelang proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar. Selanjutnya, atas arahan Fahmi, panitia meloloskan dan memenangkan kerjasama operasional atau KSO, BRN, Alton, OJSC sebagai pelaksana proyek. Ternyata, pada saat dilaksanakan tanda tangan kontrak pada 11 Juni 2009, pihak PLN belum mendapatkan pendanaan dan mengetahui KSO BRN belum melengkapi persyaratan. Terkait pelaksanaan pekerjaan sampai berakhirnya kontrak pada 28 Februari 2012, KSO BRN ataupun PTPI baru menyelesaikan 57% pekerjaan. Sampai amandemen kontrak yang ke-10 yang berakhir pada 31 Desember 2018, KSO BRN ataupun PTPI tak mampu menyelesaikan pekerjaan atau hanya mencapai 85,56%. Alasannya karena ketidakmampuan keuangan. Hingga saat ini pekerjaan pembangunan PLTU 1 Kalbar mangkrak sehingga tak dapat diserahkan untuk dimanfaatkan oleh PT PLN. Sebagian besar kondisi bangunan dan peralatan terbengkalai, rusak dan berkarat sehingga perusahaan listrik negara itu merugi hingga triliunan rupiah. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait kasus ini?